Semakin pesat, Wirat. Jurus 8 tangan dewa dari Guru Kangsa Dewa bisa kamu lakukan dengan sangat sempurna. Di saat ketika sudah Wirat makan bersama Lokahita, Lokahita pun memberitahukan bahwasanya, sudah Wirat pun telah berhasil menguasai ilmu para pendekar-pendekar Linue yang ada di sana sehingga sang Sudawirat pun membanggakan dirinya dan ia mampu menguasai ilmu-ilmu yang dimiliki para pelatihnya dari para pendekar-pendekar tersebut, sehingga terdapat kesombongan hati yang terlihat oleh diri Lokahita. Tentu yang menonton ini pun juga merasa begitu. Akhirnya, Lokahita pun menasehatinya supaya tidak berhati baik walaupun ia memiliki akan ilmu yang begitu kuat luar biasa, karena hanya tinggal sedikit lagi untuk menyempurnakan akan ilmu dewa yang mereka miliki kepada diri Sudawirat itu sendiri. Mau? Bibi. Aku kurang setuju dengan apa yang kalian lakukan. Menciptakan manusia Digjaya tanpa tanding bisa membuat dia menjadi sumber malapetaka. Bumi akan kehilangan keseimbangan dan yang muncul kekuatan tunggal yang justru bertindak sewenang-wenang. Selama ini, kita selalu dipojokkan sebagai pendekar aliran hitam. Kita dijauhi orang-orang terhormat. Kita dituduh sebagai biang. Di tempat lain, di lain waktu, di Padepokan Gunung Kencana, ada seseorang di sana yang mendatangi Kiparon Wajah, yang mana, ia adalah yang bernama lengkap Ki Gangsa Dewa. Ia sangat ingin mengajak Kiparon Wajah untuk bekerja sama dalam hal mentransfer ilmu kanuragannya kepada seorang pemuda yang bernama lengkap adalah Sudawirat, yang mana ia pun menjadikannya murid, yang menguasai akan ilmunya, demikian juga Durgandini dan para pendekar tua Linue, untuk menjadikan diri Sudawirat jago dari segala jago untuk satu tujuan yang sama yakni membalaskan dendam mereka yakni dengan Angling Dharma, musuh lama mereka. Namun, jawaban dari Kiparon Wajah begitu mengejutkan dia, karena Kiparon Wajah menolak ajakan tersebut, karena itu bisa menyebabkan senjata makan tuannya. Oleh karenanya sang Kiparon Wajah menolak ajakan dari Gangsa Dewa karena itu bisa membahayakan diri dan padepokannya. Mendengar yang demikian, Kalau kamu ingin menyumbangkan ilmu, silakan datang ke Rawa Bangkai. Aku kurang setuju dengan rencana kalian. Terus terang, aku kurang suka dengan Durgandini. Jangan-jangan kamu adalah musuh pertama untuk menguji kehebatan murid kami. Kamu mengancam saya, Kangsa. Aku memperingatkan kamu supaya lebih mempersiapkan diri menghadapi dia, juga muridmu dan anak mantumu. di tempat lain, Sudawirat sedang berlatih dengan para pendekar tua, pendekar Linue yang terkenal sakti mandraguna. Ia mampu untuk menyerap semua ajian-ajian yang telah diberikan kepadanya, serta ilmu tertinggi yang sakti mandraguna yang mana ia pun juga mampu untuk menguasainya, yakni ilmu ajian rengkah gunung, yang pada malam harinya mereka pun berbicara tentang sesuatu mengenai tentang ibunya yang telah dibunuh oleh Suliwa.
dan juga Prabu Angling Dharma telah mempermalukannya di hadapan murid-muridnya, sehingga untuk membuatnya membara dan semangat untuk mempelajari ilmu yang ada dimiliki oleh para pendekar tersebut dengan maksud dan tujuannya adalah membuat mati dan membalaskan dendam dari para pendekar-pendekar tua itu, agar maksud dan tujuan mereka tercapai, ingin menguasai akan jagat dunia persilatan di tanah Jawa ini. Kamu sudah siap mencoba ilmu yang selama ini kamu serap, Cah Bagus? Lebih dari siap, Nyai. Saya ingin sekali menjajal pendekar sakti yang telah membunuh Biung Nila Saroya. Itu dia sasaran utamanya, Suliwa. Benar, bagus. Tapi tak ada salahnya kalau kamu coba dulu kepada Raja Malwapati. Dia dan patihnya mempunyai ilmu yang sangat sakti. Biungmu hampir mati di tangan mereka kalau tidak kuselamatkan. Bertarunglah secara jantan, Angling Dharma. Ilmu dan ajian yang telah kami berikan. Ini kesempatan kamu untuk menunjukkan diri kamu sebagai pendekar Linuwi, Wirat. Akan saya bunuh Raja Malwapati dengan patihnya itu. Saya akan gunakan ajian rengka gunung kalau terdesak, Nyai. Wah, bagus. Wah. Tapi, kalau kamu mampu membunuh Angling Dharma dan Batik Madrim, maka namamu akan cepat melesat di dunia persilatan. Sesudah itu, Nyai? Wah, itu dulu. Biarkan negeri Malwapati berkabung 40 hari 40 malam. Setelah itu, kamu harus menunggu kedatangan Suliwa, pendekar muda yang telah membunuh Biung. Kamu tidak kangen kepada Empu Lingsir, Wirat? Di tengah perjalanan, melanjutkan perjalanan dari Lokahita dan Sudawirat, mereka pun membicarakan sesuatu tentang kisah mereka yang mana mereka itu ingin pergi ke suatu tempat, namun, Lokahita pun ingin pergi ke tempat Empu yang mana mereka menjadi muridnya itu, dan Sudawirat pun setuju dengan saran Lokahita itu. Kemudian mereka menuju perjalanan ke sana dan akhirnya, mereka di tengah perjalanan sambil membicarakan Empu yang mengajarkan mereka tentang sesuatu hal akhirnya, mereka pun sampai ke tempat yang dituju oleh mereka. Menginginkan kamu memiliki keteguhan jiwa lebih dulu, baru diajarkan ilmu kanuragan yang sempurna. Kata Bopo Kalawadana, seorang pendekar yang jiwanya masih goyah, bisa berbahaya. Dia akan selalu merasa terombang-ambing oleh keadaan, karena selalu dikendalikan oleh perasaan, bukan pikiran. Bukankah yang terpenting bagi seorang pendekar, seberapa tinggi ilmu yang dimilikinya?
Mungkin pendapatmu juga ada benarnya. Bagaimana, Wirat? Apanya, Bi? Kita mampir ke rumah Mpu Lingsir? Tentu. Bagaimana mungkin saya menolak permintaan orang yang paling saya cintai? Kamu, ayo. Mira, kamu tahu kenapa saya suka menanam pohon kelapa? Di tempat sang guru, bermula dari menjelaskan pohon kelapa yang gurunya itu tanam, dia menjelaskan tentang perumpamaan kebaikan dan kejahatan, sehingga mereka pun berbincang dengan seksama untuk mendengarkan sang guru yang telah membimbingnya selama ini, sehingga membuatnya berbeda pandangan dengan gurunya dan oleh karenanya, Sudawirat pun tersinggung dengan apa yang dikatakan oleh sang gurunya tersebut, hingga membuat hati Sudawirat pun menjadi panas dan emosi, dan menjadikan hatinya sungguh brutal dan tidak karuan, emosian dan tidak stabil, serta orangnya menjadi marah dan ingin bertarung dengan sang guru tersebut, sehingga Sudawirat pun langsung tanpa basa-basi untuk bertarung melawan sang gurunya itu sendiri. Terjadilah pertarungan dan pada akhirnya dengan kekuatan yang baru ia menjadi sakti mandraguna mengeluarkan ajian rengkah gunungnya sehingga menjadikan dia menjadi orang yang kuat dan dapat mengalahkan gurunya tersebut, sehingga sang gurunya itu dapat dikalahkan dengan mudahnya dan itu dilihat oleh salah seorang pendekar tua yang telah melatih Sudawirat. Artinya penuh duri, yang sering mencelakai manusia maupun binatang. Saya tahu, guru sedang mencontohkan kebaikan dan kejahatan. Tapi, baik dan jahat hanya masalah dari mana kita memandang. Pendapat itu merupakan pembenaran dari kenyataan yang tidak benar. Bagaimanapun, kebenaran dan kejahatan punya ukuran nilai yang umum. Misalnya, seseorang mengambil barang orang lain. Secara umum, itu sebuah kejahatan. Bisa saja seseorang mencari pembenaran bahwa dia mencuri karena butuh makan. Dia tidak akan mencuri kalau dia tidak miskin. Itu yang akan kamu utarakan, bukan? Kita beda pendapat, Guru. Bagi saya, kalau hati saya mengatakan baik, itulah kebaikan. Dan kalau hati saya mengatakan jahat, itulah kejahatan. Orang boleh mengatakan Prabu Malwapati itu orang baik. Tapi bagi orang yang biungnya pernah dilukai dan diusir dari perguruannya sendiri, maka dia jahat. Itu pendapatmu. Dan sepenuhnya, itu hakmu. Bagaimanapun, kebenaran sejati bukan milik sepasang mata dan segumpal hati. Dia milik berlaksa pasang mata dan berlaksa hati nurani. Siapa yang berani menentang pendapatku? Dia adalah musuhku. Dan aku tidak akan membiarkan musuhku berlenggang merecoki jalan kebenaranku. Wirat, kamu marah padaku? Pada gurumu? Kamu bukan guruku lagi, Mpu Lingsir. Wirat, kamu Jangan ikut campur urusanku, Bibi. Aku muak mendengar mulut orang tua itu. Semuci-suci. Wirat. Sabar, Wirat. Ya! Wirat!
gurumu, Wirat. Jangan ikut campur urusanku, Bibi. Biarkan Lokahita. Aku ingin tahu sampai di mana pengaruh jahat 4 pendekar itu kepada anak ini. Maafkan gurumu, Wirat. Aku telah kelepasan menahan pukulan. Kamu, Wirat. Tega kamu membunuh gurumu dengan ilmu terkutuk itu. Dia mencoba menghalangi cita-cita kita, Bibi. Jangan libatkan aku. Dengan kematian sang guru, Lokahita pun menjadi marah kepada Sudawirat, yang telah membunuh akan sang gurunya yang mana, sang gurunya itu, kemudian dengan nada kesal dia pergi ke hutan, untuk melampiaskannya menuju ke hutan. Akhirnya, sang Sudawirat mengeluarkan ajian rengkah gunung sekali lagi, untuk mengeluarkan kekesalannya juga, hingga, dapatlah dipastikan, dia pun, menyerang Lokahita. Kemudian Lokahita pun terbenturlah, dengan kepalanya ke pohon dan B9R darah-darahlah kepalanya sehingga Sudawir Taat pun meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Lagi-lagi Lokahita pun tersentuh dan mau memaafkannya meskipun ada sedikit kekecewaan dalam hatinya. Hingga pada akhirnya, mereka pun kembali dan menguburkan akan empu yang telah berjasa kepadanya. Bibi! Bibi! Pergi kamu. Aku tidak mau kenal kamu lagi. Aku terpaksa melakukannya. Dia hampir membunuhku. Tidak. Aku melihat dengan mata kepala sendiri. Kamu hanya pura-pura terluka. Kemudian secara pengecut, kamu serang orang yang mau menolongmu dengan ajian kejam itu. Tidak, Bi. Kita pisah, Wirat. Anggap saja kita tidak pernah bertemu. Tidak, Bi. Aku tidak bisa hidup tanpa Bibi. Jangan tinggalkan aku, Bi. Bibi!
Bibi tidak mau lagi denganmu. Pedang ini akan leherku. Dan aku akan tetap bahagia mati di depan orang yang sangat kucintai. Wirat, jangan kamu. Turunkan pedangmu. Wirat. Ayo katakan, Bibi tetap mencintaiku. Atau Iya. Bibi tetap mencintaimu, Wirat. Ayo, turunkan pedangmu. Ayo, lepaskan. Bibi. Maafkan kami, Guru. Maafkan saya. Saya tidak mampu melerai pertarungan itu. Sehingga Wirat lepas kendali. Bi, ayo kita pergi, Bi. Bagaimana? Murid kita berhasil membunuh Empu Lingsir dengan ajian rengka gunung, Nyai. Tubuh Empu itu hancur. Empu Lingsir itu sudah tidak ada apa-apanya lagi. Pendekar tua itu Di akhir cerita, para pendekar Linue, pendekar-pendekar tua, yang mana para pendekar itu, telah melihat semuanya dan berkumpul di suatu tempat, sehingga, pada akhirnya, niat mereka untuk memperalat Sudawirat akan terlaksana, karena mereka tidak sabar dengan mengalahkan Angling Dharma sekali lagi, terutama, Dewi Durgandini pun mengingat akan masa lalunya, yang juga telah mengalahkan akan Angling Dharma pada perang yang telah lalu. Ia dapat mengalahkannya ketika melakukan Triwikrama dan Durgandini mengeluarkan akan ajian rengkah gunung, sehingga dapat mengalahkannya. Kini Sudawirat pun menjadi alat balas dendamnya kepada Gusti Prabu Angling Dharma. Kemana orang jompo itu sekarang? dia saya usir. Diusir? Ya? Sebab kalau dia tetap ada di sini, Sudawira tidak akan mau jadi murid kita. Dia sangat membenci Sudamani. Sebab dulu ibunya telah menanamkan dendam yang sangat kepada lelaki jompo yang telah hingga melahirkan Sudawira. Sekarang harus ada yang memantau bagaimana Sudawirat memporak-porandakan Malapati, Ya, aku sendiri akan ke sana. Aku ingin melihat bagaimana wajah si Angling Dharma dalam keputusasaannya. Karena tidak mampu melawan kehebatan muridku Sudawira. Iya. Dia akan lebih menderita lagi dari yang pernah kulakukan.
Bi, apa kita harus menunggu 40 hari lagi? Untuk sebuah penyesalan, 40 hari tidak ada artinya. Saya ingin menjumpai guru dalam mimpi untuk minta maaf